got so Eh? 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 motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old thoughts on the block. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Kaila Putra Pilihan dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 1 Jepon. Di sini aku akan menjelaskan ke kalian apa sih itu peluang binomial. Dalam matematika, peluang binomial merupakan distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam n percobaan, ya atau tidak, yang saling bebas, di mana setiap percobaan memiliki probabilitas P. Oke, yang selanjutnya, jika sudah mengerti apa yang aku sampaikan untuk pengertian atau definisinya, lalu kita lanjutkan ke rumus-rumusnya. Di sini rumus binomial itu cuma sedikit ya, cuma fx sama dengan p dalam kurung x sama dengan x sama dengan b dalam kurung n kali x kali p sama dengan n c x dikalikan khi pangkat n min x. Jadi cuma segitu doang rumusnya. Bisa dilihat seperti ini rumusnya. Kalau sudah itu bisa dikatakan dengan n itu banyak percobaan, x banyaknya kejadian yang diharapkan, khi peluang gagal, dan p adalah peluang sukses. Yang selanjutnya yaitu yang peluang yang dihasilkan. Peluang yang dihasilkan itu adalah percobaan yang dilakukan sebanyak n kali. Yang kedua, percobaan bersifat independen. Yang ketiga, peluang setiap percobaan bernilai sama. Dan yang terakhir, yang keempat, setiap percobaan memiliki dua kemungkinan, yaitu gagal atau sukses. Di sini ada rumus lagi. Ini rumus yang lebih spesifiknya, yaitu nilai dari NCX sama dengan nilai faktorial dari n dibagi dari x faktorial dikalikan n min x faktorial. Jadi rumusnya seperti itu rumusnya gampang. Terus contoh soalnya seperti ini, seperti yang di sini ini, itu 7C5 yaitu 7 faktorial dibagikan dengan 5 faktorial dikalikan 7 dikurangi 5 faktorial. Berarti kalau nilai faktorial itu 7 difaktorialkan kan, dibagi 5 faktorial kali 2 faktorial. 2 faktorial itu didapat dari 7 dikurangi 5 faktorial yang tadi. Terus yang dihasilkan yaitu 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 2 kali 1. Setelah itu jadi 7 kali 6 dibagi 2 kali 1. Setelah itu hasilnya 42 dibagi 2, yaitu hasilnya 21. Sudah seperti itu doang. Kalian bisa lihat di atas ini, sangat gampang. Oke, yang selanjutnya ini ada soal. Soalnya ini berbeda dari yang sebelumnya ini. Soal yang ini adalah soal cerita. Dengerin. Soalnya itu kayak gini. Pada suatu pertandingan adu penalti, setiap tim diberi 5 kali melakukan tendangan. Jadi setiap tim itu dikasih kesempatan buat 5 kali melakukan tendangan itu. Terus tentukan peluang tim mencetak 3 gol pada pertandingan tersebut. Jadi peluangnya tuh berapa supaya tim itu bisa mencetak 3 gol dalam pertandingan itu. Jadi jawabnya gini kalau pakai rumus binomial. N-nya kan 5. Didapat dari, kan dapat kesempatan 5 kali kan tadi, N-nya dari 5. Terus X-nya 3. X-nya itu yang tadi kayak kesempatannya kan harusnya 3 kali, dapat 3 kali. Jadi itu X-nya itu dari 3, terus P-nya setengah, Y-nya setengah gitu. Terus masuk ke rumus fx sama dengan px yang tadi, terus digabungin semuanya, dimasukin ke rumus yang n-nya sama dengan 5, x sama dengan 3 tadi. Jadinya f3 sama dengan p sama x sama dengan 3.
terus dikalikan B 531 53 setengah gitu. Habis itu 5C3 sama dengan setengah pangkat 3 dikalikan setengah pangkat 5-3. Setengah pangkat 5-3 itu setengah pangkat 2, karena 5-3 sama dengan 2. Pintar. Terus jadinya kayak gini, 5 faktorial dibagikan 3 faktorial dikalikan 5-3 faktorial dikalikan lagi dengan setengah pangkat 3 dikalikan lagi dengan setengah pangkat 2. Terus 5 faktorial kan 4 kali 3 faktorial. Udah kan cukup di situ kan, gak perlu sampai 2 kali 1, enggak. 5 kali 4 kali 3 faktorial dikalikan lagi dengan 3 faktorial dikalikan 2 iya gitu. Terus nanti hasilnya 10 dibagi 32 bisa disederhanakan dengan dibagi 2, yaitu 5/16. Udah gitu doang. Kalau kurang paham sama yang aku omongin bisa lihat yang di atas, maksudnya yang ini yang di gambarnya, supaya kalian lebih paham sama yang aku presentasi di sini. Jadi aku akan ngasih 2 soal ke kalian. Yang soal cerita itu kan yang satu tadi udah, jadi ini ada satu lagi. Dengerin ini. Contoh soalnya kan soal cerita. Jadi kalian perhatikan ini. Pada suatu teks, Kinan harus mengerjakan 10 soal pilihan ganda dengan 4 pilihan, yaitu A, B, C, dan D. Ada 4 kan. Terus pertanyaan begini, berapa peluang Kinan menjawab soal dengan benar? Udah kan, ada 4 pilihan soal yang bisa dijawab. Langsung pilihan jawaban A, B, C, dan D. Terus peluang Kinan supaya menjawab dengan benar itu berapa? Itu dihitung dengan rumus ini. Dengan N-nya 10, kan tadi ada 10 soal. Jadi N-nya 10, X-nya itu ada 8. Udah gitu, B-nya 1/4, Q-nya 3/4. Terus habis itu masuk ke rumusnya F8, karena X-nya kan 8, jadi F8 sama dengan PX sama dengan 8. Kenapa 8? Karena X sama dengan X, sementara X-nya itu 8, jadi F8 sama dengan P X sama dengan 8, sama dengan B 10 kali 8 kali 1/4 gitu. Terus yang bawahnya lagi NCX sama dengan dikalikan dengan NCX tadi dikalikan dengan 1/4 pangkat 8 dikalikan lagi dengan 3/4 pangkat 10 min 8. 3/4 pangkat 10 min 8 itu hasilnya 3/4 pangkat 2, karena 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Terus 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial dikalikan 10 min 8 faktorial. Setelah itu dikalikan lagi dengan 1/4 dipangkat 8 dikalikan lagi dengan 3/4 pangkat 2. Habis itu 10 faktorial kan cuma sama 8, jadi 10 kali 9 kali 8 faktorial. Habis itu dibagikan lagi dengan yang tadi, yang 8 faktorial dikali 2 kali 1 dikalikan lagi dengan 9/4 pangkat 10. Terus jadinya hasilnya 45 dikalikan 9 per 1.048.576. Terus hasilnya yang terakhir 0,000386 gitu. Udah selesai. Gampang bukan? Aslinya gak gampang sih, cuma kalau kalian suka ngehitung, suka ngelogika sih, itu bisa. Kalau aku ya bisa-bisaan gitu. Oke, I think enough. Oke, jadi segitu aja video dari aku. Semoga penjelasannya cukup mudah dipahami. Kalau nggak mudah ya udah gitu. Tapi kalau ditanyakan bisa ditanyakan. Kalau ada pertanyaan silahkan jawab di kolom komentar. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.